Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat cerdas? Kita ketemu lagi di Jumat Belajar, ya. Hari ini kita akan mengupas tentang kecerdasan. Hari ini adalah sesi membicarakan tentang 3 kecerdasan. Yang pertama adalah terkait dengan intellectual quotient, kecerdasan intelektual. Yang kedua akan bicara terkait dengan emotional quotient atau kecerdasan emosi. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya, kita akan berbicara terkait dengan spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Hal pertama yang perlu kita pahami, banyak orang dulu pada saat merekrut pegawai, dia mengutamakan bagaimana kecerdasan itu diukur dengan intelektual. Tapi pada kenyataannya, banyak sekali pegawai-pegawai yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi pada kenyataannya dalam berkarya justru banyak mengalami kegagalan terkait dengan integritas. Tidak sedikit hal-hal yang terkait dengan kasus korupsi itu juga melibatkan orang-orang pintar. Nah, permasalahan ini kemudian membuka mata berbagai perusahaan termasuk juga multinational company. Apakah ini menjadi satu ukuran kalau kita berbicara tentang intelektual? Tentunya tidak. Maka perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah melihat kepada kecerdasan yang lain. Yang kedua inilah yang kita bicarakan adalah terkait dengan kecerdasan emosional. Apakah sahabat cerdas pernah memperhatikan pada saat anak kecil diberi sebuah sekumpulan atau setumpuk makanan, contoh kita misalkan dengan memberikan permen, mungkin sahabat cerdas akan bisa melihat bagaimana anak-anak sepintas bisa dilihat kecerdasan emosinya. Ada yang mengambil satu buah permen untuk dirinya. Mungkin ada juga yang mengambil 2 permen, yang satu untuk dirinya, yang satu dibagikan ke temannya. Tapi mungkin juga di sana ada anak yang mengambil begitu banyak permen sehingga dia tidak memperhatikan teman-temannya. Apakah kebagian atau tidak? Ini salah satu cikal bakal bagaimana kalau nanti ke depan ini tidak diasah, maka emosional ini akan berpengaruh terhadap kinerja. Bagaimana mereka nanti menghadapi permasalahan pekerjaan yang tentu mendapatkan tekanan yang demikian dahsyat, bukan saja dari tuntutan pekerjaan, tapi juga akan mendapatkan tekanan dari pihak yang meminta pelayanan. Bayangkan orang yang tidak memiliki kecerdasan emosional, bukan saja untuk merugikan dirinya tetapi juga orang lain, yang bisa menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak baik. Nah, di samping 2 kecerdasan itu, hal yang paling tinggi adalah kita berbicara terkait dengan kecerdasan spiritual, atau dalam bahasa yang umum kita mendengar istilah spiritual quotient. Nah, mari kita akan menggabungkan ketiga kecerdasan ini. Saya terinspirasi dengan sebuah cerita kisah nyata. Mungkin sahabat cerdas pernah mendengar ada pesawat yang terbang dari Indonesia bagian timur ke arah Jawa Tengah. Itu mengalami 2 mesin pesawat tersebut mati. Saya masih ingat nama pilotnya adalah Abdul Rojak. Dia bagaimana menerbangkan dalam kondisi kedua mesin pesawat mati. Artinya, apabila kita menggunakan kecerdasan IQ saja, sudah habis. Semua instrumen yang terkait dengan kekayaan yang ada di intelektualnya itu menjadi tidak berharga pada saat kita ada dalam pesawat yang 2 mesinnya mati. Kalau
pilot tersebut tidak memiliki kecerdasan apa yang disebut dengan emotional quotient. Tentunya pilot bersama krunya akan mengumumkan di atas pesawat, para penumpang sekalian, saya menginformasikan bahwa pesawat ini mesinnya sudah mati. Mari kita sama-sama berdoa. Apabila kita jatuh, maka kita bisa mempersiapkan diri. Kalau itu yang terjadi, pilot mengumumkan hal seperti itu, Bapak Ibu bisa bayangkan, sahabat cerdas, bagaimana kondisi penumpang itu akan menjadi chaos. Nah, di sini ketentuan bagaimana kecerdasan emosi ini menentukan. Pada saat itu, pilot Abdul Rojak tidak melakukan itu. Dia tetap tenang dan berkonsultasi dengan kopilotnya itu bagaimana mengatasi pesawat itu supaya bisa landing. Dua kecerdasan sudah digunakan. Tetapi dia belum bisa mengatasi bagaimana endingnya dari pesawat tersebut. Ada dua opsi waktu itu, yaitu mendarat di sawah atau mendarat di kali. Kali yang terkenal adalah Bengawan Solo yang memungkinkan pesawat yang mati mesin itu bisa mendaratkannya di sana. Pilot Rojak hanya memiliki waktu 7 menit untuk memutuskan di mana pesawat itu akan landing. Sahabat cerdas, apa yang Anda bayangkan kalau kita sebagai pilot pesawat itu? Disitulah Abdul Rojak mengeluarkan apa yang disebut dengan spiritual question. Dia berdoa kalau seandainya ada jalan keluar untuk menjadikan pesawat itu bisa landing dengan aman, dia bisa menyelamatkan seluruh penumpang, maka dia memohon berilah jalan. Bagaimana cara mendaratkan pesawat dengan dua mesin yang sudah mati? Tapi di pihak lain, hatinya juga berkata, apabila ini adalah waktunya dia berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berilah satu cara yang terbaik, sehingga baik sisi kiri plus ataupun min dia mendapatkan kebaikan. Apa yang terjadi, sahabat cerdas, dengan menggunakan kecerdasan spiritual itu? Dia seperti mendapatkan sebuah jalan dan dia berani memutuskan mendarat di Bengawan Solo dengan waktu yang demikian mepet. Apa yang terjadi? Pada saat pesawat mendekati Bengawan Solo, ternyata di situ ada dua buah jembatan yang merintangi pesawat tersebut bisa mendarat. Tetapi ada satu hal yang di luar bayangan, yaitu kecerdasan spiritual tadi, yang memiliki kekuatan energi bagaimana pesawat itu ternyata di luar dugaan dia bisa mendarat di antara dua jembatan itu. Dan ini sebetulnya membekali kita, sahabat cerdas, bahwa yang namanya cerdas itu bukan hanya dari sisi intelektual saja. Kita bisa menggabungkan dari sisi emosional, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Tetapi kita yang ketiga adalah kita juga berinteraksi dengan Sang Pencipta. Saya rasa menggabungkan ketiga kecerdasan ini menjadi bekal kita untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dimanapun kita berada. Itu saja, mudah-mudahan sahabat cerdas bisa mengambil manfaat dari ketiga kecerdasan ini. Terima kasih, sampai jumpa di sesi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.